Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Safa Salsabil Putri Febrianti dengan NIM 19314100058. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan saya pada problem 27.2 strip 2 dan 27.4 strip 4 pada buku Gen Koplis. Nah, langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu pada problem 27.2 strip 2 tentang ekstraksi single stage dengan komposisi yang tidak diketahui. Sebuah campuran feed yang bermasa 200 kg dari komposisi yang tidak diketahui mengandung air, asam asetat, dan isopropil ether yang dikontakkan dengan stage tunggal dengan 280 kg campuran yang mengandung 40% berat asam asetat, 10% berat air, dan 50% berat isopropil ether. Hasil dari lapisan rafinat bermasa 320 kg dan mengandung 29,5% berat asam asetat, 66,5% berat air, dan 4% berat dari isopropil ether. Tentukan komposisi original dari campuran feed dan komposisi lapisan dari ekstrak dan gunakan data kesetimbangan dari appendix A.3 untuk memudahkan kita dalam pengerjaan. Nah, dari soal ini maka diketahui sistem dari ekstraksi single stage ini mengandung 3 komponen. Komponen A yaitu asam asetat, komponen B air, dan komponen C adalah isopropil ether. Lalu diketahui L0 sama dengan 200 kg, V2 280 kg, YA2 40%, dirubah menjadi bentuk fraksi yaitu 0,4, YB2 10% menjadi 0,1, YC2 50% menjadi 0,5, L1 320 kg, XA1 29,5% menjadi 0,295, XB1 66,5% menjadi 0,665, dan XC1 4% menjadi 0,04. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, komposisi pada campuran feed yaitu XA0 dan XB0. Lalu yang B, komposisi hasil pada lapisan ekstrak yaitu YA1. Maka penyelesaiannya yang pertama yaitu menghitung neraca massa overall untuk mencari nilai V1 dengan persamaan 27.2 strip 1. Rumusnya yaitu V2 plus L0 sama dengan V1 plus L1. Lalu angkanya dimasukkan sehingga didapatkan hasil akhir V1 sama dengan 160 kg. Setelah mencari nilai V1, maka mencari nilai M dengan rumus V1 plus L1. Nilai V1 tadi yang sudah didapatkan pada persamaan sebelumnya yaitu 160 ditambah dengan nilai L1 yaitu 320 sehingga didapatkan hasil akhir M yaitu 480 kg. Lalu langkah yang kedua yaitu mencari nilai YA1, YB1, dan YC1 dengan membuat grafik. Jadi ketiga nilai tersebut bisa kita dapatkan dari kita membuat grafik terlebih dahulu. Grafiknya berasal dari data appendix A.3 strip 24 tentang data kesetimbangan sistem asam asetat, air, dan isopropil ether. Nah, pada appendix A.3 strip 24 ini masih dalam berupa persen berat, belum berupa fraksi, maka harus kita rubah dulu menjadi fraksi yang sudah saya rubah di tabel sebelah kanan. Setelah itu kita buat grafik. Yang pertama yaitu grafik untuk rafinat layer yaitu XA vs XC sehingga didapatkan grafik yang berwarna orange. Lalu grafik yang kedua yaitu grafik extract layer YA vs YC sehingga grafiknya menjadi berbentuk seperti warna biru. Nah, lalu setelah didapatkan dua grafik tersebut, maka kita tarik garis
dari ujung A, yaitu asam asetat, dan ke ujung C, yaitu ether. Sedangkan B di sini adalah water. Nah, setelah itu kita buat grafik data kesetimbangan atau garis kesetimbangan, yaitu XA vs YA. Sehingga grafiknya melengkung berwarna biru seperti ini. Nah, jangan lupa untuk memberikan garis 45 derajat. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai dari I dan G. Caranya yaitu yang pertama mencari koordinat I, yaitu XA1, XI1. Jadi koordinat XA1 dan XI1 yaitu 0,295 dan 0,04. Sehingga didapatkan pada titik ini. Lalu setelah mendapatkan nilai koordinat I, maka kita tarik garis ke bawah. Yang berwarna pink ini kita tarik garis ke bawah hingga menabrak dari garis kesetimbangan. Lalu kita tarik garis ke kiri hingga menabrak garis 45 derajat. Setelah itu kita tarik ke atas hingga menabrak grafik dari extract layer. Nah, setelah menabrak garis extract layer, dari titik I awal tadi, kita tarik ke titik penabrakan dari koordinat I sebelumnya tadi. Sehingga itu menjadi titik koordinat G, yaitu YA1 dan YC1. YA1-nya 0,15 dan YC1-nya 0,82. Nah, ini didapatkan dari setelah dua titik YA1 dan YC1 ini bertemu. YA1-nya ini yang ke bawah didapatkan 0,15, sedangkan YC1-nya itu yang ke kiri yaitu 0,82. Nah, setelah didapatkan titik I dan G, maka dari grafik di samping itu didapatkan nilai YA1 sebesar 0,15, YC1 0,82, YB1 0,03. Ini didapatkan dari 1 min YA1 min YC1. Jadi untuk sebuah komponen itu kan dalam fraksi itu harus berjumlah 1. Jadi 1 dikurangi komponen A dan dikurangi komponen C, sehingga didapatkan fraksi di komponen B. Begitu pula dengan XA1 sama dengan 0,295, XC1 0,04, sehingga XB1-nya 0,665. Nah, untuk langkah yang ketiga itu yaitu menghitung neraca massa komponen A untuk mencari nilai XAM dengan persamaan 27.2 strip 2. Rumusnya L1 kali XA1 plus V1 kali YA1 sama dengan M kali XAM. Sehingga didapatkan nilai XAM-nya yaitu 0,247. Nah, lalu menghitung neraca massa komponen A untuk nilai XA0 dengan persamaan 27.2 strip 2. Rumusnya M kali XAM sama dengan L0 kali XA0 plus V2 kali YA2. Nilai-nilainya tadi dimasukkan, yang XAM sebelumnya dimasukkan juga, sehingga didapatkan nilai XA0 sama dengan 0,032. Lalu langkah selanjutnya menghitung neraca massa komponen C untuk mencari nilai XCM dengan persamaan 27.2 strip 2. Rumusnya M kali XCM sama dengan L1 kali XC1 plus V1 kali YC1.
nilai-nilainya tadi dimasukkan sehingga didapatkan nilai XCM hasil akhirnya yaitu 0,3. Lalu mencari neraca massa komponen C untuk mencari nilai XCO dengan persamaan 27.2 strip 2. Rumusnya M kali XCM sama dengan L0 kali XC0 plus V2 kali YC2. Sehingga didapatkan hasil akhir XC0 yaitu 0,02. Nah, lalu langkah selanjutnya menghitung nilai XB0 dengan persamaan 12.5 strip 2. Dengan rumus XB0 sama dengan 1 min XA0 min XC0. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa mau komponen berapapun, jika dalam fraksi maka totalnya harus berjumlah 1. Maka rumusnya ini 1 dikurangi fraksi yang sudah diketahui tadi. Sehingga didapatkan fraksi XB0 yaitu 0,948. Nah, jadi kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan di atas, maka nilai untuk komposisi pada campuran feed XA0-nya yaitu 0,032. XB0-nya 0,948. Lalu komposisi hasil pada lapisan ekstraknya YA1 0,15. Sehingga original feed composition-nya atau komposisi feed yang original itu XA0, XB0 dan XC0. Untuk XA0 0,032, XB0 0,948, XC0 0,02. Begitu pula dengan diekstrak yaitu YA1 0,15, YB1 0,03 dan YC1 0,82. Lalu pindah ke soal kedua, problem 27.4 strip 4. Soalnya yaitu tentang ekstraksi counter current dari asam asetat dan pelarut yang minimum. Sebuah larutan feed yang aqueous dari 1000 kg per jam asam asetat air, jadi larutan asam asetat air mengandung 30% berat dari asam asetat dan diekstraksi dengan proses multi-stage counter current dengan isopropil ether murni untuk direduce dengan asam berkonsentrasi menjadi 2% berat dari asam tersebut di rafinat akhir. Gunakan data kesetimbangan dari appendix A.3 sama seperti pada soal 27.2 strip 2. Nah, pertanyaannya hitung pelarut minimum, laju alir pelarut minimum yang bisa digunakan. Bantuannya adalah lihat pada problem 27.4 strip 3 untuk metodenya. Lalu yang B, jika 2500 kg per jam pelarut ether digunakan, tentukan jumlah stage teoritis. Nah, lalu diketahui L0 sama dengan 1000 kg per jam, XA0 30%, berat menjadi 0,3, XB0 70% menjadi 0,7, XB0 ini didapatkan dari 1 min XA0. Lalu XC0-nya itu 0, Vn plus 1 2500 kg per jam, YAN plus 1 sama dengan 0, YCN plus 1 sama dengan 1, YBN plus 1 sama dengan 0. XAN-nya 2%, berat menjadi 0,02. Lalu yang ditanya, hitung laju alir pelarut minimum yang bisa digunakan atau Vn plus 1 minimum dan tentukan jumlah stage secara teoritis. Maka penyelesaiannya langkah pertama yaitu menghitung
neraca massa komponen C dengan persamaan 27.4 strip 3 untuk mencari nilai XCM. Rumusnya L0 kali XC0 plus Vn plus 1 kali YCN plus 1 per L0 plus Vn plus 1. Didapatkan hasil XCM, hasil akhirnya, yaitu 0,7143. Lalu langkah kedua yaitu menghitung neraca massa komponen A dengan persamaan 27.4 strip 4 untuk mencari nilai XAM. Rumusnya XAM sama dengan L0 kali XA0 plus Vn plus 1 kali YAN plus 1 per L0 plus Vn plus 1. Sehingga didapatkan hasil akhir XAM yaitu sebesar 0,0857. Nah, maka didapatkan koordinat M yaitu XAM, XCM 0,08571, 0,7143. Jadi koordinat M-nya sekian. Lalu koordinat L0 0,3,0, koordinat Vn plus 1 0,1, lalu koordinat Ln dari XAN, XCN. Nah, nilai XCN kan belum ada, maka kita plotkan dulu nanti yang XAN yaitu 0,02. Lalu kita membuat grafik. Di sini ada tabel data kesetimbangan dari sistem asam asetat, air, dan isopropil ether, tetapi masih belum dalam bentuk fraksi, maka saya rubah menjadi bentuk fraksi di tabel bawahnya. Lalu kita buat grafik. Grafiknya sama seperti problem sebelumnya. Kita buat grafik untuk raffinate layer, extract layer, dan data kesetimbangan. Nah, dari grafik tersebut, maka kita juga memplotkan tadi koordinat M, koordinat L0, koordinat Vn plus 1, dan koordinat XAN. Nah, sehingga di sini Vn plus 1, di sini adalah Ln, di sini L0, lalu M-nya ada di tengah-tengah sini. Nah, lalu setelah diplotkan titik-titik tersebut, maka kita bisa mencari nilai dari XA1. Setelah kita mengeplotkan dari Vn plus 1, Ln, dan L0, maka kita tarik garis L0 ke Vn plus 1. Nah, lalu kita tarik juga dari titik Ln ke samping hingga menabrak dari extract layer. Tetapi intinya harus bersinggungan dengan titik M. Jadi baik itu L0 ke Vn plus 1 dan Ln ke V1 itu harus bersinggungan dengan M. Nah, setelah sudah ditarik, maka dari titik Ln ditarik ke samping itu dan menabrak dari grafik extract layer itu adalah titik V1. Nah, untuk mengetahui koordinat dari V1, maka ditarik garis ke bawah untuk mendapatkan nilai dari YA1 sebesar 0,1 dan ke samping yaitu YC1 sebesar 0,863.
Setelah menarik garis ke bawah dan ke samping untuk menentukan koordinat dari V1, maka kita tulis dahulu dari grafik tersebut didapatkan nilai dari YA1 sebesar 0,1 dan YC1 sebesar 0,863. Dan tadi koordinat LN tadi kan yang diketahui hanya sumbu X-nya saja, yaitu sebesar 0,02. Maka kita plotkan 0,02 tersebut itu masuk ke dalam grafik dari Raffinat layer, lalu tarik garis ke kiri sehingga penarikan garis ke kiri itu menghasilkan nilai XCN, yaitu sebesar 0,015. Ini 0,015 sehingga koordinat V1-nya yaitu 0,1,0,863. Lalu bisa diketahui juga sehingga YB1-nya sama dengan 1 min YA1 min YC1 sehingga hasil akhir dari YB1 sama dengan 0,037. Nah, setelah nilai-nilai tersebut sudah diketahui, maka kita bisa menghitung dari neraca massa total dengan persamaan 27.4 strip 1. Persamaannya L0 plus Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Sehingga didapatkan Ln plus V1 sama dengan 3.500 kg per jam. Jadi nilai 3.500 itu mewakili untuk Ln dan V1. Lalu menghitung neraca massa komponen A dengan persamaan 27.4 strip 4. Persamaannya XAM sama dengan Ln kali XAN plus V1 kali YA1. Lalu Ln plus V1. Sebentar. Nah, sehingga didapatkan Ln plus 1 tadi kan 3.500. Jadi dibagi dengan 3.500. Sehingga didapatkan nilai 300 sama dengan Ln dikali 0,02 plus V1 kali 0,1. Itu menjadi persamaan ke 1. Lalu menghitung neraca massa komponen C dengan persamaan 27.4 strip 3. Rumusnya XCM sama dengan Ln kali XCN plus V1 kali YC1 per Ln plus V1. Nah, dimasukkan angkanya tadi yang sudah didapat, baik itu XCM sebesar 0,714, dimasukkan untuk XCN dan YC1, lalu Ln plus V1 tadi kan 3.500. Maka ini bisa kita langsung bagi dengan 3.500 sehingga didapatkan 2.500 sama dengan Ln kali 0,015 plus V1 kali 0,863. Itu menjadi persamaan kedua. Lalu kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu persamaannya, lalu yang atas kita kalikan 0,75, yang bawah kita kalikan 1, sehingga didapatkan nanti hasil V1 akhirnya yaitu 2887,056 kg per jam. Lalu disubstitusi V1, nilai V1 ke persamaan yang pertama, sehingga didapatkan Ln. Jadi substitusi ini tujuannya untuk mencari nilai Ln dengan hasil akhir yaitu 564,704
kg per jam. Lalu kita cari titik operasi yaitu X delta A dan X delta C dengan persamaan 27.4/10. Kita cari dulu yang X delta A. Rumusnya L0 kali XA0 min V1 kali YA1 per L0 min V1. Nah, sebentar. Lalu kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan nilai X delta A sebesar min 0,006. Lalu X delta C rumusnya L0 kali XC0 V1 dikurangi V1 kali YC1 per L0 dikurangi V1 sehingga didapatkan nilai X delta C sebesar 1,32033. Nah, nilai dari X delta A dan X delta C itu dibuat koordinat untuk titik operasi, yaitu X delta dengan koordinat min 0,006,1,32. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari stage secara teoritis. Kita plotkan dulu titik X deltanya atau titik operasinya. Ada di sini. Nah, dari kita mengeplotkan di sini, kita mulai dengan menarik garis V1 ke bawah yang berwarna biru ini, ke bawah hingga menabrak garis 45 derajat, lalu tarik garis ke kanan hingga menabrak garis kesetimbangan, lalu tarik ke atas hingga menabrak grafik dari Rafinat, lalu titik tabrak tersebut menjadi titik L1. Nah, setelah didapatkan titik L1, kita tarik ke samping menuju ke X delta. Nah, untuk menuju ke X delta ini ada persinggungan dengan ini grafik dari extract layer. Nah, persinggungan ini kita beri titik V2. Nah, dari titik V2 ini kita tarik ke bawah hingga menabrak garis 45 derajat, tarik ke kanan hingga garis kesetimbangan, tarik ke atas hingga garis grafik Rafinat layer menjadi L2, lalu tarik ke atas ke X delta dan persinggungan dengan grafik ekstraknya menjadi titik V3. Begitu seterusnya hingga maksimal pada ini Ln. Jadi tidak boleh melebihi Ln. Sehingga didapatkan jumlah stage ini L1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi didapatkan jumlah stage secara teoritis dari grafik sebanyak 7 stage. Lalu mencari nilai Vn plus 1 min dengan persamaan 27.4/4. Namun sebelumnya dari grafik tadi kita buat grafik lagi untuk mencari laju alir minimum. Caranya sama seperti yang tadi. Grafiknya pun sama, yaitu grafik untuk Rafinat layer. Sebentar. Untuk Rafinat layer dan extract layer. Nah,
sama seperti grafik yang sebelumnya, kita plotkan untuk nilai Vn plus 1, nilai Ln, lalu nilai L0, dan nilai X delta. Nah, lalu setelah kita plotkan, maka kita bisa menarik garis dari X delta ke L0 yang berwarna pink ini. Nah, lalu dari L0 kita tarik garis ke bawah hingga menabrak garis kesetimbangan, lalu tarik ke kiri hingga menabrak garis 45 derajat, lalu tarik ke atas hingga menabrak garis grafik extract layer. Nah, lalu dari titik tabrak itu kita tarik garis lagi ke bawah ke Ln. Hari ini salah. Nah, ke Ln. Lalu dari L0 juga kita tarik ke Vn plus 1. Nah, sehingga perpotongan dari L0 ke Vn plus 1 dan Ln ke V1 min, jadi maaf tadi yang untuk penarikan dari bawah ke atas hingga menabrak grafik extract layer itu diberi V1 minimum. Nah, jadi perpotongan L0 ke Vn plus 1 dan Ln ke V1 minimum itu kita beri titik, lalu kita cari koordinatnya ke bawah, itu XAM senilai 0,114 dan ke kiri senilai XCM 0,615, dan ini untuk XCM minimum, dan titiknya namanya M minimum. Nah, lalu kita catat untuk XA minimumnya tadi 0,114, XC minimumnya 0,615. Lalu kita cari XB minimum, rumusnya 1 min XA minimum dikurangi XB minimum, sehingga didapatkan nilai 0,271 untuk XB minimum. Lalu kita cari nilai Vn plus 1 minimum dengan persamaan 27.4 strip 4. Rumusnya L0 kali XA0 plus Vn plus 1 minimum dikali YAN plus 1 minimum per L0 plus Vn plus 1 minimum, sehingga didapatkan hasil akhir Vn plus 1 minimum sebesar 1631,57895 kg per jam. Sekian penjelasan pengerjaan dari problem 27.2 strip 2 dan 27.4 strip 4 dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.